Ya, gembalakanlah domba-domba. Saudara, ini nggak main-main. Renungkan, mana lebih mudah hanya ngurus perahu atau ngurus ibadah daripada mengembalakan domba-domba? Mana lebih berat? Nah, ini kan tugas yang nggak main-main. Renungkan ini baik-baik. Apa Tuhan Yesus nggak salah? Gembalakan domba-domba. Saudara, kalau saya berkata tegas dan pedis sekali, dengarkan ini. Celakalah saudara kalau sulit mempercayai orang lain. Katakan amin. Supaya saudara bertobat yang sulit mempercayai orang lain. Buat Tuhan Yesus mempercayai Petrus sebesar itu. Saya beri ilustrasi ini kepada saudara. Kalau saudara pemilik sebuah perusahaan, ya, saudara punya perusahaan, punya produksi macam-macam barang. Tiba-tiba suatu hari saudara kenal salah seorang karyawan saudara. Itu cerita kepada semua pelanggan, jangan beli produk perusahaan saya, jelek. Itu kan nyangkal, bukan? Padahal dia hidup di situ. Dia makan dari perusahaan yang saudara punya, tapi dia memberitahu pelanggan jangan beli di situ. Produknya jelek, kan nyangkal, bukan? Nah, satu hari saudara tahu sampai 6 kali pisau itu terjadi. Akhirnya karyawan itu sendiri yang malu dan dia keluar. Dan Petrus lari karena dia malu. Nah, suatu hari saudara ketemu dengan karyawan itu lagi. Setelah sekian waktu nggak ketemu. Dan begitu bertemu dengan karyawan itu, saudara langsung berkata, ayo join lagi dengan kami, dan aku angkat kamu jadi manajer. Loh, betul tidak? Ini kan manajer. Gembalakan domba-dombaku. Ngerti nggak ilustrasi itu? Saudara, dunia membutuhkan penerimaan. Kata acceptance, diterima, itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa pulih dan disembuhkan kecuali dia diterima. Diterima sesalah apapun dia. Nah, Tuhan yang seperti ini yang tidak ditunjukkan oleh gereja kepada dunia. Gerejanya mampu menunjukkan Tuhan yang pintar memberi peraturan, tapi tidak pernah diajarkan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang juga. Yang belajar ilmu jiwa akan tahu kata diterima. Saya mau jawab sekarang, mengapa anak-anak bisa tahu kalau itu papa mamanya? Karena anak itu diterima. Contoh, ada anak dibuang oleh orang tua kandungnya. Dia nggak ngerti. Lalu diterima oleh satu keluarga. Buat anak ini orang tuanya yang mana? Yang mana? Yang menerima, bukan yang melahirkan. Anak itu nggak tahu. Saudara, dunia memerlukan ini. Terima. Kenalkan Tuhan yang seperti ini, supaya dunia itu sembuh dan dipulihkan. Jadi kisah di Kejadian 3 dengan Yohanes 21, itulah Papa kita yang sesungguhnya. Maka itu saya tegaskan lagi, jahat sekali kalau kita nggak bisa percaya orang lain. Jahat sekali. Kalau kita bisa diterima oleh Papa di surga dengan model seperti ini, kenapa kita nggak mau terima orang lain? Penting sekali.
Saya cuma cerita, tapi silakan saudara tanya juga. Saudara kita Yesaya di Timika, saya nggak tahu kenapa dia bersikap seperti itu. Hampir tiap bulan, entah sekali, entah 2 kali, dia selalu SMS kepada saya untuk menyatakan terima kasih kalau saya bisa terima dia kembali. Dan dia bilang, kalau papi nggak terima saya, kalau saya dibawa ke Timika, saya nggak tahu hidup ini jadi apa. Saudara yang kenal Yesaya kita tahu waktu itu, saya pun tidak mengerti kenapa bisa begitu. Bayangkan dia cuma lulusan SD, tapi sekarang ini kumpulan dia adalah sarjana-sarjana, master-master, orang-orang berpendidikan tinggi. Seringkali dia merasa minder. Masih ingat pertama kali kalau dia rapat dengan LPMAK, lalu ada kata-kata yang dia nggak ngerti di SMS Pak Edu. Ini artinya apa? Habis dia nggak pernah dengar kata-kata bahasa intelek seperti itu. Dan sekarang orang bisa percaya, bahkan orang Freeport bisa percaya dia. Seandainya orang Freeport tahu dia cuma SD, saya nggak tahu kesannya apa. Tapi yang jelas, dia diterima betul-betul. Saudara, maka itu tunjukkan sikap hati itu. Jangan pernah takut untuk menerima orang. Belajarlah seperti Tuhan sudah menerima kita. Amin. Tuhan sudah menerima kita. Roma 15 ayat yang ke-7. Kalau kita belum mengerti soal bayi-bayi tadi, bagaimana bayi-bayi itu tahu bahwa itu papa mamanya? Padahal nggak perlu diberitahu, tapi langsung mereka tahu. Karena diterima, disayangi. Saudara, Roma 15 ayat 7, sebab itu bagaimana? Terimalah siapa dengan siapa, satu akan yang lain. Sama, ini standarnya, saudara. Ini standarnya. Sama seperti siapa menerima siapa, Kristus sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Bapa di surga. Kalau saudara belum mengerti hati Tuhan yang adalah seorang ayah, dan saudara belum mengerti bagaimana seorang bayi bisa tahu itu ayah ibunya, maka ayat ini cuma jadi ayat yang biasa saja. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menerima saudara kita yang lain, dengar ya, kalau kita menerima saudara kita yang lain, standarnya bukan baunya. Amin. Standarnya bukan pendidikannya. Standarnya bukan kekayaannya atau posisinya, bukan. Tapi standarnya, ukurannya adalah sama seperti Yesus telah menerima kita. Nah, mari kita lihat ketika Tuhan Yesus menerima kita. Roma pasal 5. Ada 3 ayat yang hebat sekali. Ayat yang ke-6 mulai. Karena waktu kita masih apa? Lemah. Terjemahnya sangat tidak tepat. Seharusnya waktu kita masih menjijikkan dan kotor. Itu terjemahannya betul. Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang apa kita ini? Durhaka. Kita semua tahu bukan mana lebih baik, kurang ajar atau durhaka? Masih lebih baik kurang ajar. Itu pun sudah nggak baik. Ternyata durhaka. Jadi ketika Tuhan Yesus mati untuk kita, kita itu masih dalam kondisi yang menjijikkan dan kotor.